Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabella dengan nomor MPM 006 kelas N2A jurusan manajemen. Kali ini saya akan membahas tentang materi pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Dimulai dari pengertian pengangguran. Pengangguran adalah keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi segalangan masyarakat atau tenaga kerja yang telah berusaha mencari pekerjaan tetapi tidak mendapatkannya. Individu yang menghadapi masalah tersebut disebut dengan penganggur. Jenis-jenis pengangguran. 1. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. A. Pengangguran normal, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kesulitan mempertemukan antara pihak yang membutuhkan tenaga kerja dengan pihak yang memiliki tenaga kerja. B. Pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kemunduran ekonomi yang menyebabkan perusahaan tidak mampu menampung semua tenaga kerja yang ada. C. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan. D. Pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh perkembangan atau pergantian teknologi, di mana dapat menyebabkan pekerja harus diganti agar bisa menggunakan teknologi yang ada atau yang telah diterapkan di dalam perusahaan. Yang kedua, pengangguran berdasarkan cirinya. Meliputi 1. Pengangguran terbuka, yaitu tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan padahal sudah berusaha secara maksimal dalam mencari pekerjaan, tetapi belum mendapatkannya. Kedua, pengangguran tersembunyi, yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Yang ketiga, pengangguran bermusim, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh siklus ekonomi yang berfluktuasi karena pergantian musim. Tujuan kebijakan pemerintah terhadap pengangguran. 1. Tujuan yang bersifat ekonomi, yaitu untuk mengatasi pengangguran berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ekonomi. Pertimbangan-pertimbangan itu meliputi A. Untuk menyediakan lapangan pekerjaan baru. B. Untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. C. Untuk memperbaiki kesamarataan pembagian pendapatan. Yang kedua, yaitu tujuan yang bersifat sosial dan politik. Masalah sosial dan politik utama yang dapat diatasi oleh kebijakan pemerintah untuk mengurangi pengangguran, yaitu meliputi A. Meningkatnya kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga. B. Menghindari masalah kejahatan. C. Mewujudkan kestabilan politik. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu proses di mana harga-harga meningkat secara umum dan terus-menerus. Dengan kata lain, juga merupakan suatu proses menurunnya mata uang secara kontinu. Selanjutnya kita akan memasuki jenis-jenis inflasi. Yang pertama, jenis-jenis inflasi berdasarkan penyebabnya, yang meliputi A. Inflasi tarikan permintaan, yaitu yang terjadi pada saat perekonomian berkembang pesat dan menyebabkan kesempatan kerja tinggi, sehingga pendapatan meningkat dan pendapatan konsumsi juga meningkat, tetapi tidak berimbang dengan pendapatan produksi dan jasa. B. Inflasi desakan biaya, yaitu terjadi pada saat perekonomian berkembang pesat dan tingkat pengangguran rendah. Perusahaan akan mencari karyawan baru dan akan membayarnya dengan upah tinggi
untuk meningkatkan tingkat produksi. Yang C, inflasi impor terjadi pada saat kenaikan harga yang disebabkan oleh kenaikan harga barang impor yang digunakan sebagai bahan mentah produksi dalam negeri. Yang kedua, inflasi berdasarkan kelajuan kenaikan harga yang berlaku, meliputi A, inflasi merayap, proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya. Harga-harga yang dimaksud adalah harga-harga yang tingkatnya tidak melebihi 2-3% per tahun. B, inflasi sederhana. Secara rata-rata sebagian negara atau kota tingkat inflasi mencapai antara 5-10%. Yang C, hiperinflasi, yaitu suatu keadaan kenaikan harga yang perekonomiannya di mana tingkat inflasinya tinggi, bisa melebihi dari 10% dan seringkali melebihi 100%. Next, kita akan memasuki efek inflasi. Efek inflasi meliputi ada dua hal, yaitu inflasi dan perkembangan ekonomi, kemudian inflasi dan kemakmuran masyarakat. Next, selanjutnya kita akan memasuki materi kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah meliputi yang pertama kebijakan fiskal, yang merupakan langkah-langkah pemerintah membuat perubahan-perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Yang kedua, kebijakan moneter, yaitu langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral untuk mempengaruhi penawaran uang dan atau suku bunga dalam perekonomian untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Yang ketiga, kebijakan segi penawaran yang bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan sehingga dapat menawar barangnya dengan harga yang murah dengan mutu yang lebih baik.